Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan bagaimana cara membuat workspace room menggunakan OpenGL. Di sini anggota kelompok dari kelompok 7 itu ada Eka Putri dengan NIM 07, ada Novanka Agnes Kartaji dengan NIM 05, ada Wanda Alifa dengan NIM 35. Oke, langsung saja kita mulai dari source code-nya. Yang pertama itu ada bagian header. Itu untuk header-nya ada include dan sebagainya. Kemudian untuk deklarasi fungsi, ada void display, void in, void receipt, void keyboard, dan static void untuk menggerakkan. Kemudian ada struktur data untuk ukuran image. Di sini bisa di-set sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk main program ada instalasi. Yang pertama, instalasi GoodDep, menggunakan GoodDep, menginstalasi atur sumbu X dan Y, kemudian atur lebar dan tinggi, kemudian untuk di interior ruangan, memanggil fungsi display, memanggil fungsi reset, memanggil fungsi keyboard, dan untuk looping. Kemudian untuk load tekstur. Load tekstur itu ada untuk meng-load image. Kemudian bagian pencahayaan dapat dilihat itu di void in, ya seperti itu. Kemudian untuk bagian pencahayaan itu bisa untuk menormalisasi objek jika ada cahaya yang tidak sesuai, menggunakan GL normalis. Kemudian mengaktifkan kehalusan materi objek menggunakan GL smooth, mengaktifkan setting warna pada objek menggunakan GL color material. Kemudian untuk di-load di file CPP, nyoba, terus dibuat wood.bmp. Kemudian untuk generate tekstur atau membuat tekstur pada background. Yang pertama kita membuat awal kursi. Di sini ada 6 bagian, yaitu yang pertama ada bagian rendetan. Itu bisa dilihat GL translate-nya, X, Y, Z-nya, min 10, dan 0. Kemudian yang selanjutnya itu bagian dudukan. Sama seperti yang di atas, kemudian ada 4 bagian kaki kursi. Oke, kemudian kita lanjut ke awal meja. Di awal meja itu juga ada 6 bagian. Yang kiri depan, seperti ini, kiri depan, kemudian ada bagian kanan depan, kemudian ada bagian kiri belakang, kanan belakang, dan sudah akhir meja. Kemudian ada bagian dinding. Awal dinding depan. Untuk awal dinding depan itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada kanan, terus ada kiri, kemudian ada bawah, dan ada atas. Kemudian untuk jendela menjadi 2 bagian. Yang pertama itu dan kedua. Kemudian akhir dinding depan. Untuk akhir dinding depan menggunakan GL spot. Ada samping kanan, samping kiri, atas, dan bawah. Berikut akhir dari dinding. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya adalah untuk bagian di atas meja, di mana di atas meja terdapat salah satu objek yaitu gelas. Untuk pembuatan dari gelas sendiri itu diawali dari pembuatan badan gelas tersebut, di mana pada awalnya dibuat dari bangun tabung. Setelah itu kita buat bagian bawahnya.
Setelah bagian bawahnya, untuk bagian gelas itu sendiri terdapat bagian pegangan yang codingannya terdapat pada bagian tersebut. Setelah bagian itu terdapat bagian objek tempat pensil juga. Untuk tempat pensil itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Untuk bagian badan dari pensil itu terbuat dari bentuk tabung. Dan untuk alasnya sendiri pada bagian bawah menggunakan codingan di bawah ini. Lalu untuk membuat pensil itu yang pertama menggunakan coding ini. Lalu untuk pembuatan pensil yang kedua menggunakan coding di bawah ini. Untuk pensil yang ketiga juga sama, hanya berbeda dari segi ukurannya saja. Yang selanjutnya adalah objek laptop, karena di atas meja juga terdapat objek laptop. Untuk objek laptop sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian LCD dari laptop itu sendiri. Untuk setelah itu, setelah bagian LCD terdapat bagian kamera dari laptop yang bisa dilihat codingannya sebagai berikut. Lalu terdapat beberapa codingan lagi. Untuk codingan yang pertama itu merupakan codingan untuk membuat viewport sesuai ukuran jendela. Lalu untuk codingan kedua pada line 379 merupakan untuk merubah matriks mode menjadi GL projection. Lalu untuk line selanjutnya merupakan codingan untuk mereset transformasi, misalnya rotasi pada display. Untuk codingan pada line selanjutnya merupakan codingan untuk setting proyeksi perspektif. Lalu untuk codingan selanjutnya merupakan codingan untuk menentukan posisi awal. Untuk bagian pertama adalah terdapat kamera dan codingan merubah matriks mode menjadi GL model view. Next. Selanjutnya adalah bagian kursi. Untuk buka kursi, untuk bagian yang pertama terdapat buka kursi. Untuk codingannya bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya ada bagian dari kursi yang lain, yaitu untuk tutup kursi. Untuk codingannya bisa dilihat di bawah ini. Lalu untuk codingan membuka laptop, itu bisa melihat codingan di bawah ini. Selain membuka laptop juga terdapat bagian di mana ada gerakan untuk menutup laptop. Selanjutnya terdapat beberapa codingan di bawah ini yang memiliki fungsinya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya katakan di sini ada case A kecil dan case A besar. Itu sebagai fungsi dari keyboard. Jadi ketika kita mengklik atau memencet tombol A pada keyboard, maka layar itu akan bergeser satu titik ke X di koordinat X. Jadi satu itu ke kiri. Jadi nanti tampilan kameranya atau view-nya itu akan bergeser ke kiri satu titik. Kemudian ada juga D, itu ke kanannya. Jadi nanti kalau A itu ke kiri, D ke kanan. Kemudian M dan N itu bergeser pada titik D. Jadi kalau misalnya M dipencet, nanti akan turun ke bawah. Sedangkan untuk N itu akan naik ke atas. Jadi -1 dan 1. Kemudian ada W dan S itu bergeser di sumbu Z. Jadi nanti kalau misalnya kita mencet W itu akan maju dan S itu akan mundur. Kemudian untuk L itu akan rotate ke kiri dan juga untuk R itu akan rotate ke kanan. Kemudian untuk rotate naik turunnya itu juga ada itu dengan memencet tombol U dan juga G. Kemudian di sini dijalankan fungsi display-nya. Selanjutnya akan saya praktekkan langsung, akan saya build and run. Baik, ini muncul tampilannya. Jadi tampilan awal di sini tadi sudah inisialisasi bahwa meja dan kursi ini ada warnanya masing-masing. Meja itu warnanya coklat, sedangkan kaki-kakinya itu berwarna hitam. Tadi ada glut color-nya. Kemudian di sini juga ada kursi dengan warna dark gray. Kalau laptopnya dan juga objek lainnya itu warnanya basic dari
jadi nggak kita kasih warna, jadi warnanya abu-abu. Cuman lighting-nya aja yang kita setting. Kemudian ini saya memencet tombol S, ini tombol W, sedangkan ke kiri itu tombol A, jadi itu untuk ke kanan. Jadi ada juga ini rotate left, jadi kita bisa text view-nya tuh rotate left itu dengan tombol L, dan rotate right tombol R. Kemudian ada juga di naik itu N, dan turun itu M. Kemudian ada juga untuk rotate ke atas dan ke bawah, nah ini J dan U. Jadi kalau rotate ke bawah itu, rotate ke atas itu J, dan untuk rotate ke bawah itu U. Jadi kita bisa view dari berbagai sisi. Untuk pergerakannya sendiri, itu di kami masih belum bisa, jadi sementara inilah hasil akhir yang bisa kami sampaikan. Kalau ini hanya bisa bergerak seperti ini, jadi yang bisa bergerak itu view-nya saja, bukan objeknya. Sekian presentasi project yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.